Haleluya. Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Kau Allah kami, Kau Raja kami Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami doa Tuhan, biar kiranya Tuhan pujian kami, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami doa pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami percaya, ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu dicurahkan, setiap kami pasti terima berkat, terima mujizat, terima hal luar biasa dari surga. Doa kami Tuhan, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, karena kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, saat sore hari ini Tuhan, kami akan siap lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Kami yang terima firman Tuhan, bukan cuma duduk jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan juga Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kami berdoa, urapan-Mu mengalir, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Amanya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami punya iman, walaupun yang manusia biasa, ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk menjadi saluran berkat buat setiap jemaat-Mu. Kami doa, apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi benar-benar setiap kata kalimatnya adalah isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu walaupun terhalang masker saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal kiri kananmu saudara, rasakan sukacita Tuhan. Mari bersukacita dalam Tuhan, haleluya. Senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini. Tetap semangat cari Tuhan, makin semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Saya hari ini saudara, untuk sesi ini saya pakai sarung tangan saudara, karena seharian semprot-semprot udah panas saudara, udah kering banget saudara. Jadi gak apa-apa, kayak Michael Jackson saudara. Amin. Mumpung dulunya boyband, jadi masih bisa lah gaya-gaya boyband dikit ya. Haleluya. Yuk, yang buka bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percayamu. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Kita buka Alkitab kita, ayat pembuka kita saudara, Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-37. Yang di rumah juga boleh buka Alkitabmu. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37. Ini ayat pembuka kita sekaligus pengantar kita untuk pembahasan kita. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca, dari kisah yang akan kita bahas saudara. Tapi nanti saya akan ajak saudara untuk membacanya pada saat sekalian dengan pembahasan saudara. Yuk, Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita akan baca 3. Ya, tetapi apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang apa?
telah mengasihi kita. Bicara kehidupan kita, saudara, saya mau bilang, bicara tentang perjalanan kehidupan kita di dunia, sangat-sangat pasti saudara dan saya akan mengalami yang namanya peperangan. Sekali lagi, bicara dalam perjalanan kehidupan kita, sesuatu hal yang sangat pasti bahwa saudara dan saya akan menghadapi yang namanya peperangan demi peperangan. Kalau saudara baca Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, mereka mengalami yang namanya peperangan demi peperangan dalam kehidupannya. Baik peperangan secara langsung, baik yang namanya peperangan iman, atau yang namanya peperangan rohani, dan banyak jenis peperangan-peperangan yang dihadapi. Saudara dan saya dalam kehidupan kita, kita juga bisa menghadapi berbagai macam peperangan dalam kehidupan kita. Tapi kabar baiknya, seperti apapun peperangan yang kau hadapi, selama kau bersama Tuhan, kau tahu hasil akhirnya adalah kemenangan. Bahkan kau akan tampil lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu tema khotbah saya hari ini boleh munculkan di layar, saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang menang di dalam peperangan atau memenangkan peperangan, saudara. Apa yang perlu kita ketahui untuk supaya saudara dan saya kita bisa memenangkan peperangan? Poin yang pertama boleh munculkan. Yang harus kita ketahui untuk yang namanya memenangkan peperangan. Yang pertama adalah know your enemy, atau ketahuilah siapa musuhmu. Sama-sama bilang sama saya, ketahuilah musuhku. Sama-sama bilang sama saya, ketahuilah musuh. Amin. Saya pernah baca satu quotes dari seorang, saya benar-benar kayak Michael Jackson beneran. Nanti ibu nonton bahaya. Quotes tentang seorang ahli perang dari Tiongkok. Quotesnya bilang begini, saudara. Pengenalan akan lawan dapat menghasilkan 1000 kemenangan di dalam 1000 peperangan. Sekali lagi, quotesnya bilang begini, saudara. Seorang ahli perang dari Tiongkok, dia bilang begini. Pengetahuan akan lawan dapat menghasilkan 1000 kemenangan di dalam 1000 peperangan. Jadi kemungkinan besar ketika kau memiliki pengetahuan akan lawanmu, kau akan punya kesempatan untuk menang. Karena kenapa, saudara? Pengetahuan, ketika kita punya pengetahuan akan lawan, terutama bicara tentang kapasitas lawan, saya mau bilang, saudara, kita dapat menyusun strategi untuk bisa menang dari lawan kita. Itu kenapa kalau saudara suka nonton film-film perang, suka nonton film-film action, saudara, ada orang yang punya profesi sebagai mata-mata. Kalau saudara pengen tahu mata-mata itu seperti apa, kadang-kadang tetangga saudara bisa jadi mata-mata. Betul. Kadang-kadang tetangga tuh jadi mata-mata. Saudara beli apa? Pak, itu Pak, tetangga Pak. Beli kulkas 2 pintu Pak. Saudara beli kulkas 3 pintu Pak. Itu tetangga Pak, beli kulkas 3 pintu. Akhirnya suaminya emosi, beli kulkas pintu semua. Ini papa ini mau bukanya gimana ini papa, pintu semua. Saya mau bilang, saudara, itu kenapa kadang-kadang ada yang namanya mata-mata supaya apa? Supaya bisa mengetahui yang namanya kemampuan, strategi dari lawan, saudara. Kapasitas dari lawan. Tetapi saya mau bilang, saudara, sebelum kau tahu, mencari tahu kualitas dari lawanmu, kapasitas dari lawanmu, saya mau bilang, saudara, kau harus benar-benar tahu dulu siapa lawanmu. Jangan sampai kau salah melihat orang, saudara. Coba kita lihat, ada satu kisah di Alkitab, 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, kita lihat ayatnya yang ke-28 sampai 30. Kita lihat Alkitab kita. Hari ini kita akan sedikit membahas kisah dari Daud ketika menghadapi Goliat. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-28 sampai 30. Coba kita lihat Alkitab kita. 1 Samuel pasalnya yang ke-28. Kita baca ayat yang 17, kita baca ayat 28 dulu. Yuk kita sama-sama baca. 3, ya. Ketika kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil apa? Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan apa? Kejahatan hatimu. Engkau datang kembali dengan maksud apa? Melihat. Tahan dulu, saudara. Sedikit saya mau ajak saudara untuk melihat di bagian sebelumnya. Jadi kisahnya adalah Daud ini, saudara, disuruh sama papanya untuk bawain bekal buat 3 kakaknya yang ada di medan perang yang jadi tentaranya Saul, saudara.
Akhirnya ketika dalam proses dia bawa yang namanya bekal itu saudara, nyampe di sana dia ada di dalam satu keadaan yang memancing semangat juangnya. Karena kenapa? Dia ngelihat yang namanya Goliat sedang memaki-maki, menghina bangsa Israel, bangsanya. Akhirnya bangkit semangatnya untuk apa? Untuk membela, bangkit saudara. Tetapi ketika dia mengeluarkan suara yang memancing semangat, saya mau bilang saudara, Eliab kakaknya malah berdiri dan apa? Memandang negatif saudara. Padahal hal yang dilakukan Daud adalah hal yang baik. Saya mau bilang saudara, sedikit keluar dari pembahasan kita saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berusaha melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi bisa jadi ada orang yang memandang negatif hal baik yang kau kerjakan saudara. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk menjelaskan. Tapi kadang-kadang sepertinya sia-sia. Karena memang menurut survei, orang akan menilai kita berdasarkan apa yang dia pikirkan tentang kita. Jadi kalau dia udah pikir kita A, saudara mau ngomong B, susah untuk berubah. Contohnya saya udah bilang saya ini adalah seorang yang baik hati dan tidak sombong. Tapi kalau orang sudah melihat, ini pasti playboy. Pasti orang mikir playboy. Susah, tapi saya sudah tidak usah menjelaskan. Biar kebaikan hati. Pendeta lagi bela diri ini. Oleh sebab itu pesan saya, kalau kau ada dalam posisi ini, pesan saya tetap jaga hatimu baik, tetap jaga tindakanmu baik. Karena kenapa? Kebaikan hatimu akan memunculkan dirinya sendiri. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Amin. Nah sekali lagi saudara, waktu itu saudara sekali lagi Daud mau maju saudara, membangkitkan semangatnya karena dia punya semangat juang ketika ngelihat bangsanya dihina oleh Goliat. Tetapi Eliab malah bangkit dan saya mau bilang keadaan pada saat itu mengarahkan Daud untuk melihat Eliab kakaknya sebagai musuhnya. Sekali lagi keadaan saat itu mengarahkan Daud untuk melihat Eliab sebagai musuhnya. Saya mau bilang saudara dalam kehidupan kita kadang-kadang keadaan bisa mengarahkan kita kepada musuh yang salah. Sekali lagi, kadang-kadang dalam kehidupan kita, keadaan bisa mengarahkan kita pada musuh yang salah. Bahkan, kadang-kadang musuh yang sebenarnya bisa mengarahkan saudara pada musuh yang salah supaya dia punya kesempatan untuk serang saudara. Sedikit saya mau kasih ilustrasi biar saudara punya gambaran lebih jelas. Karena saya lihat ada yang tegang, saya nggak tahu itu berpikir atau dia bingung. Jadi saya kasih ilustrasi. Seperti yang saya bilang, selama PSBB, akhirnya saya lulus juga, saya nggak sanggup bertahan dengan melakukan semua hal yang produktif. Akhirnya saya nonton drakor dan juga, saya udah ceritakan udah pengakuan dosa minggu lalu. Saya nonton drakor, saudara ini makin banyak yang hadir ya. Saya bilang, mohon maaf, saya pendeta yang nonton drakor. Selama 4 bulan saya udah nonton 3 drakor. Yang paling saya suka Crash Landing on You. Tapi saya tidak mau nonton yang merit itu. World of Merit apa? Karena saya belum merit. Mau merit lagi corona. Udah khotbah ini khotbah. Jadi salah satunya, saya bukan mau bahas drakor, saya juga main PUBG. Tahu tuh PUBG? Iya, mantap. Ibu-ibu tahu PUBG loh. PUBG itu main game handphone yang peperangan. Nah, di dalam PUBG ada 3 jenis granat. Coba munculkan di layar. Ada 3 jenis granat, saudara. Boleh munculkan. Ini khotbah. Saudara nggak akan ketemu di pendeta lain ini. Cuma saya aja yang nggak ada kerjaan ini. Jadi, di dalam PUBG ada 3 jenis granat. Granat yang pertama meledak api. Granat yang kedua meledak cahaya, jadi silau mata. Granat yang ketiga meledak asap. Ini para gamers sejati ini. Meledak asap. Saya mau ajak saudara untuk melihat granat asap ini saudara. Jadi biasanya granat asap ini saudara akan dilempar di posisi di mana misalnya tentara ingin melakukan aktivitas di sana sedangkan mereka ada dalam pengawasan musuh, akan dilempar di sana. Boleh munculkan gambar berikutnya supaya mereka bisa beraktivitas dengan lebih lega tanpa takut untuk ditembak oleh lawan. Nah, ini dia. Supaya mereka bisa aman saudara. Sniper, senjata lain akan bingung melihat posisi mereka karena tertutupi oleh asap. Itu fungsi dari smoke granat ini saudara.
Nah, kalau dalam permainan PUBG itu, kalau bingung bilang ya. Ya sorry, udah teriak-teriak. Nah, soalnya tadi saya khotbah di Puri, ada yang cim-cim. Saya mau tunjukin gamenya bingung juga. Nah di game PUBG itu makin lama makin mengecil zonanya, area bermainnya. Dan saya mau bilang saudara, kalau sudah ada di posisi itu, saya tidak akan lempar granat dekat saya, tapi saya akan lempar agak jauh. Piung. Ketika sudah makin kecil, musuh tinggal sedikit, saya akan lempar agak jauh. Akhirnya di situ akan muncul asap, musuh akan berpikir saya ada di situ. Sedangkan saya diam di persembunyian saya. Semakin banyak asap di situ, musuh akan nembak ke situ. Dan saya mau bilang saudara, teralihkan, saya jadi tahu di mana posisinya, akhirnya saya punya kesempatan untuk nembak dia dengan lebih leluasa saudara. Gimana, pinter gak pendeta saudara? Ada yang langsung begini, oh akan saya gunakan teknik itu Pak Pendeta. Khotbah dulu, jangan pikir-pikir main game. Nanti habis ini main bareng. Saya mau bilang saudara, tahu gak saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, taktik yang sama iblis gunakan untuk mengalahkan saudara. Kok bisa gitu Pak Pendeta? Kadang-kadang iblis bisa mengarahkan saudara pada musuh yang salah supaya iblis dapat leluasa menghancurkan kehidupanmu. Kadang-kadang iblis bisa mengarahkan saudara melihat rekan kerja saudara sebagai musuh supaya apa? Iblis punya kesempatan menghancurkan hidupmu. Kadang-kadang saya mau bilang saudara, iblis mengarahkan suamimu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, anakmu seakan-akan seperti musuh. Supaya iblis punya keleluasaan untuk menghancurkan rumah tanggamu. Saya bilang tadi saudara, dalam satu perusahaan ketika iblis sudah berhasil mengarahkan kita melihat lawan teman kita, partner kerja kita sebagai lawan. Akhirnya apa? Saling menghancurkan. Perusahaan hancur, yang rugi siapa? Kita juga. Dalam rumah tangga, suami istri didirect iblis. Suami ngeliat istri kayak musuh, istri lihat suami kayak musuh. Akhirnya apa? Ketika rumah tangga hancur, yang rusak siapa juga? Kita juga. Kadang-kadang ada keluarga yang saya layani, saudara mohon maaf ya. Ada istri-istri ngeliat suami, mohon maaf. Udah gak ada cinta-cintanya sama sekali. Tapi udah kayak musuh. Pasti ada 2-3 orang yang betul Pak Pendeta, saya memang lihat suami saya Pak Pendeta, aduh sudah tidak ada cinta sama sekali Pak Pendeta. Saya lihat suami saya Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta, udah kasar banget Pak Pendeta, kasar, udah galak Pak Pendeta, udah pelit lagi Pak Pendeta. Saya mau bilang buat bapak-bapak, Pak, ini saya mau kasih tahu sama saudara, pengalaman saya ketika melayani keluarga, kalau kau, mohon maaf, galak, tetapi kau masih royal, istrimu kadang-kadang masih suka bertahan. Betul. Saudara bisa lihat Pak, kau lihat Pak, yang ketawa paling banyak ibu-ibu Pak. Kau kelihatan? Kalau walaupun kau galak di rumah marah-marah, mama. Kadang-kadang tangan udah di sini. Mama itu, marah-marah. Tapi dompet kasih istri, ATM kasih istri, kartu kredit kasih istri. Rumah atas nama istri, semua atas nama istri. Saudara pakai kaos kutang doang jalan gitu saudara. Itu yang paling banyak ketawa ibu-ibu, betul. Saya mau bilang istri-istri bisa, ya udahlah, it's okay, never mind, go. Betul. Istri masih bisa bertahan. Tapi Pak, kalau kau udah galak, terus pelit lagi Pak, saya mau bilang doa istri bukan Tuhan pulihkan suamiku, udah jarang. 9 dari 10 istri akan bilang, Tuhan, ambil jo Tuhan. Waduh, dia Tuhan ambil jo. Betul. Ketika saudara mulai batu, oh Tuhan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah mendengar doaku dalam nama Yesus. Kuatkan batuknya, oh haleluya. Betul. Tuh saudara lihat yang paling banyak ketawa ibu-ibu. Aduh Pak Pendeta kartu saya dibuka. Kenapa? Udah ngelihat suami, udah kayak musuh. Didirect sama iblis. Ada kadang-kadang suami lihat istri udah kayak musuh saudara. Saya baca berita kemarin. Gara-gara ikan asin, suami tonjok istri. Saudara baca beritanya? Jadi gara-gara ikan asin suaminya manggil. Ma ikan asin. Istrinya ternyata jawab tapi pelan. Di lemari. Yang kedua. Ma ikan asin. Di lemari.
Jangan ketawa, saudara juga kadang-kadang begitu. Kita teriak-teriak cuman, amin. Ada Roro istri ikan asin itu. Akhirnya yang ketiga, ma ikan asin. Di lemari, oh istri suaminya datang langsung lihat istrinya udah kayak musuh langsung dia. Ku berikan tanganku, bak. Matanya bengkak. Jadi, ini ketawa-ketawa pernah jadi korban atau bagaimana? Ternyata istrinya ini saudara, mungkin lupa suaminya mungkin ada gangguan di halo-halo. Jadi dia ngomong pelan salah sendiri. Memang saya jadi ingat di Manado ada anak kecil, cerita anak kecil. Jadi anak kecil dia pulang lagi, mama. Mamanya, kenapa? Mama, masa kata orang teman-teman sekolah aku budak. Wih, mamanya langsung darah tinggi. Waduh, mama Manado ini langsung dia teriak, apa? Siapa yang ngomong kamu budak? Apa, Mak? Ternyata memang betul. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang suami ngelihat istri udah kayak musuh saudara. Ketika akhirnya menyerang, akhirnya apa saudara? Akhirnya rumah tangga hancur, yang rugi siapa? Diri sendiri juga. Begitupun dalam dunia pelayanan, mohon maaf ya. Kadang-kadang saya suka ngelihat ada orang dalam dunia pelayanan. Ngelihat teman pelayanannya kayak musuh saudara. Ngeri gitu saudara. Mohon maaf ya, kadang-kadang dalam dunia pelayanan ngelihat, oh seperti musuh, alasan bersaing. Mohon maaf ya buat saya, pelayanan bukan persaingan. Pelayanan adalah sebuah kesatuan untuk saling menguatkan dengan tujuan untuk menyelamatkan. Marsial 5 ayat 3, baru saya bikin tadi malam. Nggak ada di Alkitab. Betul, tapi bukan ajaran sesat. Betul. Kalau di Saribin saya bilang, betul. Iya loh. Karena kenapa? Kita itu kan pelayanan satu tubuh Kristus, saudara, amin. Kalau kita saling menghancurkan, karena kita ngerasa persaingan, akhirnya apa? Tubuh Kristus yang jadi rusak, iblis yang dari jauh lihat, sikat terus, sikat, hajar. Saudara bisa bayangin, kalau mata berantem sama mulut, mata, serang-serangan. Akhirnya mulut karena merasa penting, oke, gua nggak mau makan, akhirnya dia nggak mau makan, dia tutup mulut. Mata juga, oh ya, gua nggak mau melihat, akhirnya tubuhnya jatuh, kenapa-napa, cilaka, orang rugi siapa? Mati semua, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati loh. Iblis bisa mendirect saudara untuk melihat musuh yang salah. Daud ada di posisi itu. Iblis seakan-akan membangkitkan Eliab kakaknya sebagai musuh. Tetapi ayat 29-30, coba kita lihat. Ayat 29 dan 30. Kayak pesulap loh ini. Yuk. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Aku hanya bertanya saja. Ayat 30 dikatakan apa? 30, boleh munculkan dulu. Ya, 3 ya. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menyanyikan hal yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepadanya. Seperti tadi sih. Ketika Eliab didirect, iblis akan mendirect Daud untuk melihat Eliab sebagai musuh. Yang Daud lakukan, dia berpaling. Karena kenapa? Dia tahu musuh yang sebenarnya bukan Eliab kakaknya. Tetapi siapa? Goliat. Saya mau bilang saudara, untuk menang, yang pertama harus kau kenali adalah apa? Kau harus benar-benar tahu siapa musuhmu. Ketika kau tahu siapa musuhmu, saya percaya itu akan dapat menjadi dasarmu untuk melihat kemenangan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kenali siapa musuhmu. Bilang sama yang ngomong, jangan sampai salah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, sambil saya undang pemain musik penpujian saudara, waktu kita sangat mepet. Yuk, yang kedua, coba kita lihat Alkitab kita saudara, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Coba kita lihat Alkitab kita, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, Alkitab kita buka Alkitab kita. Ayat yang ke-31 sampai 33 yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Terdengarlah. Dan ayat yang ke-32 dikatakan apa? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan apa?
Pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan ayat 33, dikatakan apa? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia apa? Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita loncat ayat 41. Ayat 41 sampai 45. Tapi kita skip 41 aja, nanti kita langsung loncat ayat 45. 41, 3, ya. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang membawa perisainya. Kita loncat singkat cerita, akhirnya saudara terjadi hadap-menghadap antara Daud dan juga Goliat. Kemudian Daud datang pakai tongkat sampai yang namanya Goliat menghina dengan bilang apa? Anjingkah aku sehingga kau mendatangi aku dengan tongkat. Tapi kita lihat ayat yang ke-45, di sana dikatakan apa? Ayat 45, coba kita buka Alkitab kita. Ayatnya yang ke-45, 3 ya. Tetapi engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing. Ini dia keren banget, saya paling suka bagian ini saudara. 3 ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala warisan Israel yang kau tantang itu. Kita tahu bersama, Saul kalah, Daud menang. Apa yang membedakan Saul dan Daud sehingga Daud bisa menang, Saul bisa kalah? Cluenya di ayat 33 dan ayat 45. Saudara perhatikan dulu ayat 45 ini. Nanti saya kasih kesempatan saudara untuk lihat lagi ayat 43. Yang berhasil menjawab dapat granat asap. Asap bohongan. 33, jangan munculkan wajah saya, udah tembem. Mungkin yang di rumah yang TV gede, najis Pak Pendeta. Ya, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah apa? Jadi prajurit. Tadi 45 masih ingat kan? Saudara, apa? Yang membedakan kedua orang ini, sehingga yang satu bisa menang, yang satu bisa kalah. Saya musuh dari kemarin tuh. Jemaat Tuhan jangan cuma dikasih semprotan, multivitamin. Padahal orang Kelapa Gading nih orang-orang elit. Masa minum vitamin enggak pernah? Lemes-lemes kayak orang kurang gula ini. Mana nih ayatnya? Ayo. 4 tadi, 33 dan 45. Sambil kita menunggu. Ayo jawab aja, kalau jawab salah nggak apa-apa. Tadi saya dipuri, uncim-uncim juga. Saya tanya langsung, apa coba. Walaupun salah nggak apa-apa. Nah masuk neraka. Yang penting semangat. Yang penting ada keberanian. Malu nomor 2. Ayo, apa yang membedakan? Nih, 33. Kemudian ayatnya yang ke 45. Dia sedang apa? Apa Pak? Kita menunggu sampai jam 20. Habis Pendeta Alex marah-marah. Hai, jam gua. Apa? Hah? 2 juta rupiah. Habis amplop. Saya mau bilang saudara, ya pemain musik, di manakah kalian? Sudah terangkatkah? Tidak ada. Kita kapela aja. Apa yang membedakan? Coba sekali lagi kita 33, yuk 33. 33 sekali lagi. Cluenya ada di situ saudara. 33. Bagian terakhir. Sebab engkau masih muda, sedang dia apa? Sejak dari masa mudanya telah apa? Menjadi prajurit. Saya mau bilang saudara, yang namanya Saul punya pengenalan yang sangat baik mengenai musuhnya. Dia tahu betul, bahkan dari kecil, masih kecil remaja sudah jadi prajurit, dia tahu. Dia tahu betul siapa musuhnya saudara. Memang saya bisa bayangkan saudara, pada masa itu kita bisa melihat seseorang dari posturnya. Seperti apa orang itu kita bisa lihat dari posturnya. Goliat tinggi besar, 6 hasta sejengkal, mengerikan saudara, berotot, mungkin saya bayangkan ada tatonya. Berotot, ada bekas-bekas baret-baret.
Ada tato. Ada tato. Jalan mungkin. Tato apa itu? Raja Wali. Yang di sebelah ular naga. Ketemu oma-oma. Tato apa itu? Raja Wali oma. Yang sebelah ular naga. Oh malah lari. Ketemu provos pakai pistol. Tato apa itu? Burung pipit. Yang di sebelah ulat bulun. Aduh, puas saya. Saya satu hari ini khotbah saudara dikejar-kejar waktu bener. Baru khotbah, poin baru setengah, yang di belakang udah 10 menit lagi. Kalau macet, aduh. Yang paling saya suka emosi, bukan begini. Sebagai pendeta yang punya hati yang lembut, saya, oh Tuhan Yesus Tuhan. Apa yang kau ingin kau lakukan kepadaku? Goliat ke engkau. Tapi di mana khotbahnya? Memang postur itu benar-benar pada masa itu. Memang posturnya si Goliat ini benar-benar intimidatif saudara. Kita bisa tahu seseorang itu dari posturnya tinggi besar, oh ini pasti seorang prajurit yang hebat saudara. Tapi zaman dulu, zaman sekarang udah susah. Kadang-kadang zaman sekarang kita lihat orang postur badan gede aja, berotot, yang kekar aja. Yang kadang-kadang jalan udah lebar begini, masuk pintu udah harus miring. Iya, ada orang masuk lift aja harus miring karena saking lebarnya. Iya, tapi ketika dikagetin, ayam. Saya mau bilang saudara, pesan saya, kalau badan udah kekar harus tetap maco. Badan udah kekar dikagetin harus maco. Ayam. Maco. Udah. Wajah-wajah yang tadi banyak utang langsung hilang. Ini yang paling saya senang kalau ketika pelayanan ngeliat jemaat ketawa, sukacita. Berbulan-bulan ngomong sama kamera, dia doang yang ketawa. Saul punya pengenalan yang sangat baik tentang musuhnya. Tetapi sayangnya, dia gak punya pengenalan yang baik tentang Tuhannya. Akhirnya, yang hasil yang dia terima apa? Ketakutan. Sadar gak saudara? Hari-hari ini kita tuh jadi Kristen Saul. Kita tahu betul masalah yang kita hadapi. Kita tahu betul tantangan yang sedang kita hadapi. Kita tahu betul virus hari-hari ini berbahaya. Tahan di udaranya berapa lama, nempel di badannya berapa lama, di barangnya berapa lama. Kita tahu betul. Apalagi mama WhatsApp. Mama dengan WhatsApp punya pengetahuan tentang virus corona lebih tinggi daripada dokter-dokter di luar sana. Iya betul, saya kan WhatsAppnya beredar, kadang-kadang ada mama, Pak Pendeta, makan jahe, jemur itu dijemur, terus direbus, pakai lengkuas, pakai, selamat saya Tuhan, ini obat corona apa, jamu pelet ini. Kita tahu betul siapa musuh kita, kita tahu betul kapasitas musuh kita, tapi kadang-kadang kita jadi ketakutan, karena kita seperti orang yang gak tahu siapa Tuhan kita. Daud kenapa bisa menang? Daud tahu betul siapa Tuhannya. Dulu sebagai seorang gembala, Tuhan lindungi, Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan. Dan dasar itu dia gunakan, pengenalan itu dia gunakan untuk maju melawan Goliat. Kalau dulu Tuhan tolong, saat ini juga Tuhan pasti tolong. Saya sangat percaya
Semua yang hadir di tempat ini pasti sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Sangat percaya saudara pasti sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Pernah mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dan saya mau bilang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tolong, hadapin keadaan yang berat hari-hari ini, Dia juga pasti tolong. Tak peduli apa yang kita hadapi, apa yang kita sedang terima hari-hari ini. Tuhan tuh tetap Tuhan yang sama dari surga. Dia lihat saudara, Dia bilang, anakku, I'm still your father. Aku tetap Bapa yang mengasihimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang cukup kau lakukan apa? Percaya. Di mana ada percaya yang didasari oleh karena pengenalan akan Tuhan. Di situ ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku harus kenal siapa Tuhanku. Bilang sama yang kiri kananmu, kau akan lihat kemenangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Janjimu, sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, mari sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Mari agungkan nama Tuhan, mari kenali Tuhan, mari jalin keiman sama Tuhan, mari sembah. Oh haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mari itu sangat suaramu, angkat harimu, sembah Tuhan. Oh Yesus Masya, Kau Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah pembela. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, Kau Allah yang sanggup bela, Kau Allah yang sanggup melindungi. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sejenak doa sama Tuhan. Kalau karena peperangan hari-hari ini membuatmu seperti melupakan kebaikan Tuhan, mari kenali lagi Tuhan. Kalau peperangan hari-hari ini seperti membuatmu lupa akan jati diri Tuhanmu, mari kenali lagi Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tak pernah berubah. Dia Tuhan yang selalu sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan tolong, maka saat ini juga Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan pulihkan, maka saat ini juga Tuhan pasti pulihkan keadaan. Kalau dulu Tuhan jaga, maka saat ini juga Tuhan pasti jaga hidup. Mari terus doa sama Tuhan sambil angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sambil angkat tangan, Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Angkat tangan kita dua-dua bersama-sama kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup kami hanya Yesus Kristus Tuhan kami yang punya kerajaan surga.
Kami bersyukur hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu, meteraikan firman dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami berdoa bila setiap kami bukan hanya cakap saja sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu terkasih, itu Bapak Pendeta Marcel bersama dengan keluarga besar, Tuhan berkati secara luar biasa. Kemanapun beliau melayani Tuhan bersama dengan tim pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Tentunya kami percaya semakin banyak jiwa akan dimenangkan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lindungi beliau bersama dengan keluarga besar. Tuhan Yesus berikan kesehatan secara sempurna. Sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan, di minggu yang pertama ini kami akan memberikan persembahan 2 kali. Kami akan memberikan persembahan kami yang pertama terlebih dahulu sebelum kami terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Maka kuduskan setiap rupiah persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Apapun bentuk persembahan mereka, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, apapun bentuknya kami percaya Engkau Allah kami tidak pernah berhutang. Engkau selalu memberkati kami, usaha, karir kami, bisnis kami, bahkan juga toko dagangan kami, studi kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau mampu memberkati kami secara luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi. Boleh sama-sama kita katakan? Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku dikasih dalam Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kami memberikan kesempatan juga bagi saudara untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Jadi saudara bisa transferkan persembahan saudara. Yang pertama yaitu rekening BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123017771. Dan yang kedua ada di Bank Mandiri Kemang Raya saudaraku di nomor rekening 1260004328331. Dan yang ketiga ada di BCA USD juga saudaraku. Jadi khususnya bagi saudara juga yang memberikan persembahan berbentuk US dollar, saudara bisa transferkan persembahan saudara ke BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Dan pastikan saudara hanya transfer ke rekening yang tertera di layar saudara saja, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kami ucapkan buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di malam hari yang penuh dengan sukacita ini. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Baik saudara yang ada di rumah juga siapkan hatimu untuk terima kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita percaya setiap kita terima kuasa tubuh dan darah Yesus, malam hari ini mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Tuhan pasti memberkati kita. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Saudara yang ada di Tiberias Kelapa Gading Nias yang belum dilayani dengan roti dan anggur bisa angkat tangannya. Nanti para pekerja akan menghampiri saudara. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Tuhan, bagian kiri masih ada tercurah bagi. Terus angkat tangannya saudaraku yang belum terima. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Oh terpuji nama Tuhan, mari sama-sama siapkan roti dan anggur saudara. Tapi bicara tentang mengenal Tuhan, saya sekali lagi teringat satu kesaksian ketika saya masih pelayanan jadi tim Bapak Gembala, belum seorang pembicara saudara, di mana saat itu ada masalah, ada tantangan yang terjadi dalam gereja kita saudara. Tapi hebatnya ketika ada satu momen berdua dengan Bapak Gembala sidang cuma bilang begini, saya tahu saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Dari kalimat itu terlihat sekali Bapak Gembala sidang kita mengenal Tuhan dengan baik. Dan akhirnya saudara, beliau tahu bahwa ketika Tuhan di pihaknya, kemenangan pasti Tuhan nyatakan dalam hidupannya. Dan sampai hari ini, Tuhan selalu kasih kemenangan. Sekali lagi saya percaya saudara dan saya, kita kenal Tuhan kita. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan kita. Artinya apa? Jika Tuhan di pihak kita, di pihak saudara dan saya, kau akan lihat kemenangan jadi bagian hidupmu. Sama-sama teduhkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui Bapak Gembala sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Sehingga setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita mau angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya kita. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus
darah Yesus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan saya menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh Tuhan berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan, keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini, di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Gading Nias, maupun di manapun mereka berada yang terhubung melalui live streaming, kami percaya semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami. Bahkan kami percaya juga Tuhan, bahwa sekali lagi melalui Bapak kembali sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa. Selain dari perjamuan kudus, adalah kuasa di balik minyak urapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ada kuasa yang luar biasa. Karena ketika Daud diurapi dengan minyak urapan, sejak saat itu roh Tuhan bertakhta atas Daud. Sehingga Daud melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Mari sama-sama angkat minyakmu. Dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati Tuhan. Dioleskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami. Maka toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap pokok doa, kami mengurapi, menumpangkan tangan, kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan, hamba ucap berkat buat setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di tempat ini, maupun yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami doa, biar kiranya Tuhan, apapun yang menjadi masalah, tantangan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya dengan iman Tuhan, sampai anak cucu kami semuanya diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami mau berdoa Tuhan, tempat ini juga Tuhan berkati. Kami ucap berkat semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, koordinator tempat ini juga Tuhan ucap berkat buat Marwoto bersama keluarga besar, Tuhan terus angkat naik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Rekan-rekan yang melayani, mulai dari worship leader, singer, pemain musik, choir, pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan multimedia, soundman, security, TV, event pendoa, syafaat, guru, sekolah minggu, usher, apapun bagian kami di tempat ini. Jari lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami percaya dengan iman, kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan, buat gereja kami Tuhan berkati. Kami ucap berkat buat yang terkasih, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Torres saya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami ucap berkat buat negara kami, ucap berkat buat kota kami, ucap berkat buat daerah kami, bahkan ucap berkat buat bumi kami ini Tuhan. Kami sangat percaya pemulihan Tuhan pasti terjadi atas bumi kami ini Tuhan. Bahkan kami percaya dengan iman, segala resesi ekonomi kami bersatu hati dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami selalu dalam berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa sebentar kami pulang Tuhan, pagar dengan malaikat surga. Apapun yang kami gunakan Tuhan lindungi setiap kami.
Kami menyerahkan Tuhan besok hari usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagangan kami, studi kami. Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan sambil angkat kedua tanganmu. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan sejenak sebelum terima berkat Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduanmu, pengharapanmu, mari doa minta sama Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, mari doa minta sama Tuhan. Dia Bapa yang tak pernah berubah. Dia rindu mendengar seruan doamu hari ini. Doa sama Tuhan. Sambil terus angkat tangan. Ini doa kami Tuhan. Ini pengharapan kami Tuhan. Hamba terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami percaya lawatanmu sudah terjadi bagi setiap kami. Pemulihanmu sudah terjadi bagi setiap kami. Terus angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun berkelimpahan. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita dan iman. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.